Itu pintu dibuka, ketek. Jadi pintu itu kayak dua dua begitu, kelek kebuka gitu. Pertama gue kaget yang keluar. Jadi gue masih posisi itu masih di halaman. Di halaman gue kaget. Gue ngeliat si Alia itu keluar. Tapi saat ini yang gue lihat dia gendong anak. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri, di Michi Diary episode kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia akan menceritakan pengalamannya pada saat dirinya tersesat di salah satu kota gaib, yaitu kota gaib Wentira. Dan bagaimanakah kisahnya? Inilah dia, kisah Bang Roland. Oke, ketemu lagi dengan gue Roland di kisah Wentira part 2 ya. Di kisah ini yang kedua ini jujur sebetulnya tingkat kesedihan gue itu lebih di part 2 ini ya dibanding part 1, karena yang part 1 yang gue anggap teman gue meninggal begitu, tapi yang di part 2 ini gue ternyata ketemu dengan teman gue yang meninggal. Nah, kisah ini dimulai di 2013. Jadi selang sekian tahun kemudian, nah gue balik lagi ke Manado dengan keluarga. Jadi memang gue kerja dulu waktu ya namanya masih muda ya, take it or leave it lah, gue kerja dulu. Nah, singkat cerita gue balik ke Manado. Nah, di 2013 itu di saat itu gue kerja di salah satu dealer mobil, showroom mobil ya di kota Manado. Dan seperti ya namanya sales mobil ya, sales mobil itu ya kita nawarin segala macam, canvassing gitu. Nah, tiba satu ketika waktu itu gue ingat siang-siang, gue lagi males jalan keluar gitu, udara juga panas kan, jadi mendingan gue ngadem dah di dalam showroom dah. Nah, nggak lama itu gue ngeliat pengunjung datang. Nah, kita namanya kalau sales itu kalau ngeliat pengunjung itu, kalau gue dulu gue mengibaratkan teh botol ya, teh botol datang, wah ini makanan nih buat gue nih, dibuang sayang. Gue bilang ke sales counter, pengunjung nih, gue ngambil ya, karena gue belum dapet nih satu hari. Ya udah, dia datang. Gue ingat waktu itu bapak-bapak yang datang. Tapi memang bapak-bapaknya itu gagah ya, maksudnya perfect lah kalau gue bilang. Dia pakai rapi. Dan gue nggak perhatiin waktu itu mejanya kuning. Tapi gue nggak perhatiin karena udah selang sekian tahun ya, gue udah ke Jakarta, udah kerja di Jakarta juga, terus gue balik lagi, jadi gue udah lupa kejadian itu, gue udah lupakan. Nah, pas datang gue jamu, gue bilang selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu, udah. Di saat itu dia ngeliat-liat mobil, nah kita sebagai sales waktu itu diajarin insting sales, wah ini orang berduit nih, karena orang kalau masuk dealer mobil, kalau dia nggak banyak omong, dia langsung lihat mobil berarti duitnya ada. Dibanding masuk keluar ngomong cerita, wah pasti buntutnya DP-nya berapa ya. Jadi males gue. Nah ini gue lihat nih kakap nih, udah. Tiba-tiba dia nunjuk ke salah satu unit mobil, dan dia tunjuk ke unit itu yang harganya lumayan. Gue bilang, Pak, Bapak mau unit yang itu? Dia ngangguk. Ya, udah. Gue bilang, Pak, ini harganya mau cash atau kredit? Langsung dia bilang, saya belinya tunai. Nah, di saat dia bicara seperti itu, saya kayak flashback. Gue pernah dengar di mana ini bahasa ini.
Pas dia ngomong itu, saya mau beli tunai. Cuma, udahlah, daripada gue ribet mikirin gue pernah ketemu di mana, ya namanya sales sudah banyak ketemu orang ya. Gue juga selama di gue kerja banyak ketemu orang, gue pikir, ya kali gue pernah ketemu di mana, biarin lah. Udah. Oh udah Pak, berarti mau tunai nih. Gue kasih lihat harganya. Dan yang aneh tuh gini, kalau orang biasa kan nawar ya. Yang biasa gue tanganin kalau customer itu, Mas ini segini bisa turun nggak? Ada promo nggak? Terus gue dapet apa aja nih? Ini nggak, dia nggak nanya. Dia cuma bilang, segini harganya. Iya. Dan dia langsung bilang, saya ambil 2. Hah? Gue langsung kaget. 2. Antara girang dan curiga. Karena gini, ini orang jarang-jarang gitu loh. Apalagi dengan kondisi Manado yang maksudnya gini ya, gue juga orang Manado. Jadi arti gini, mobil ini itu orang punya satu aja di Manado itu udah wah. Jangankan punya mobil, lu punya motor aja yang Kawasaki Ninja lu udah oke. Gimana lu punya mobil ini? Dia bilangnya 2 lagi. Udah. Gue sampai ngeliat dari atas sampai bawah. Gue bilang yakin nih orang bisa beli 2. Yaudah, gue bilang Pak silakan duduk Pak. Gue ambil minum, udah. Gue sampai nanya lagi di meja. Jadi berhadapan-hadapan sama orang ini, gue bilang Pak, Bapak yakin ngambil 2 Pak? Iya, saya ngambil 2. Nah, pas dia ngambil dia bilang gini, plus sama kamu berapa? Loh? Nah, di situ saya makin curiga. Sama saya, maksudnya? Iya, saya beli 2 cash, sama kamunya berapa? Gue bilang, maksudnya dari harga dasar? Enggak. Sama kamunya saya beli berapa? Lah, gue kaget sekaligus tersinggung. Dalam hati gue bilang, nih orang ngehina gue kali ya. Gue bilang, maaf Pak. Gue balas dengan bercanda. Kan nggak mungkin gue maki customer ya. Gue bilang, sorry Pak. Gue bukan for sale, bukan dijual. Tapi gue ngeliat nih orang mukanya serius. Beda ya kalau namanya customer bercanda. Pasti nggak mas bercanda. Ini nggak, mukanya serius. Ngeliatnya tuh serius. Udah, saya bilang, udah Pak gini aja. Gue positive thinking gini. Komisi kali maksudnya, karena dulu gue kalau jual mobil biasanya ada lah fee-nya gitu loh, fee anter mobil namanya. Gue bilang, oh komisi ya bos. Gue bilang, boleh bos. Dia cuma diem, waktu saya bilang itu dia diem, tapi dia tatapannya tajam ke saya. Tapi bukan marah ya, tajam gitu kayak serius gitu. Gue bercandain maksudnya mencairkan suasana ya. Gue bilang gini, gue tulis di selembar kertas kecil, gue bilang gini, gue tulis 5 juta waktu itu. Bos tambahin segini dah. Gue bantuin surat-surat sampai gue antar mobil. Dia ngelihat, langsung dia bilang, mau bayar sekarang? Wah, gue bilang, di saat itu gue langsung mikir, waduh, asik nih. Gue bilang, wah sialan kenapa gue nggak tulis 10 juta? Lumayan anjir, gue udah ketemunya 5 juta. Udah dah, biarin dah, lumayan 5 juta saat itu, lumayan bro. Istilahnya zaman itu ya 2013 mungkin guanya namanya sales ya, penghasilannya antara ada dan tiada. 5 juta gue mikir gue bisa beli handphone, gue bisa beli motor, meskipun second ya. Ya udah gue iyain dah. Udah. Gue bilang ya udah Pak, berarti total 2 ini plus ini ya. Udah. Iya. Gue penasaran saat itu. Duitnya ada bos. Cash apa transfer? Cash. Hah? Gue semakin bingung lagi. Cuma gue mikirnya gini ya, ini kota Manado. Gue positive thinkingnya, oh ini orang pengusaha cengkeh. Karena di kota Manado itu gini, pengusaha cengkeh sama vanili itu kebanyakan orang gunung, satu. Kedua, mereka kalau habis panen raya, itu duitnya tuh berkarung-karung. Berkarung-karung. Jangan kan barang orang aja memang bisa dibeli. Bahkan dulu ada cerita boyong kulkas sampai sono nggak ada listrik dijadiin lemari baju. Saking banyak duitnya, itu pedagang cengkeh. Jadi gue berpikir, oh pedagang cengkeh nih si bos ini. Udah girang dong gue. Ya udah bos, kalau gitu boleh saya lihat duitnya. Nah, ternyata tas yang dia gantung dari tadi, yang gue lihat ransel dia gantung, itu duit isinya. Dia taruh di meja, dia buka. Dia sodor. Wah, kaget saya lihat.
Gue bilang, ini serius bos? Kamu hitung aja. Waduh. Sontak ya saat itu gue, pikiran gue macem-macem tuh dihilang. Kenapa? Duit di depan mata men. Gitu loh. Dan gue bilang 5 juta ke gue nih udah langsung nih. Saya bercanda lagi, bos 5 juta udah di sini. Udah ada di situ. Hah? Curiga lagi gue, kok udah ada di sini? Kan kita baru ketemu sekarang ya. Kayak kita udah ngobrol udah berapa kali gitu. Ini kayak dia udah tahu. Yaudah deh, gue bilang yaudah bos, gini izin ya bos ya, gue bawa ke dalam untuk dihitung ya. Karena nggak mungkin kita ngitung segambreng-gambreng ntar orang lihat. Oh udah silakan bawa aja. Orang itu nyantai, santai banget gitu loh. Dan satu lagi yang saya flashback, kok gue nyaman ya ngobrol sama orang ini tuh nyaman banget. Gue pernah ketemu di mana aura kayak gini ya. Cuma gue bingung waktu itu karena gue udah lupain kejadian dulu. Udahlah bodoh lah karena duit di depan mata nih. Gue panggil beberapa temen sampai admin bawa ke dalam untuk kita hitung. Udah hitung. Admin bilang, Pak, sini deh. Kenapa? Ini ada kelebihan 5 juta. Hah? Gue bilang, coba. Udah hitung ulang. Udah, bahkan dikasih nih, kita udah pakai penghitung. Jadi ada alat penghitung kayak di bank ya. Jadi cek begitu. Itu udah pakai itu, tepat. Jumlahnya seharga 2 mobil itu on the road plus surat-suratnya yang tadi gue kasih lihat ke dia harganya plus kelebihan 5 juta. Ini 5 juta lebihnya apa? Oh enggak. Gue bilang ini 5 juta emang gue bilang aja ini lebihnya si bapak tadi. Emang dia bilang tadi ada kelebihan 5 juta mas. Kalau ada lebihnya balikin ya. Gue gak akan bilang bahwa 5 juta itu ke gue. Enggak. Karena itu komisi gue. Udah. Gue ambil 5 jutanya dengan alasan gue mau balikin. Dan gue minta tanda terima dari admin. Tak keluar tanda terima. Gue ambil tasnya. Ini udah kosong tasnya. Kosong pak. Pas banget harganya. Gue mikir kok pas banget ya. Sumpah saat itu, detik itu. Gue berpikir. Gue mimpi kali ya. Karena logikanya ya. Baru kali ini gue ketemu orang yang dia udah tahu. Harga sama apa yang gue minta dia tahu. Udah akhirnya gue lipet tasnya. Gue ke orangnya, gue balikin tasnya, gue kasih tanda terimanya, tanda terima showroom, dan gue kasih lihat, Pak, ini 5 juta ke saya. Ambil aja. Udah. Terus gue tanya, maaf nih Pak ya, kita pernah ketemu sebelumnya nggak? Gue tanya ke dia senyum, dia tanya gini, emang kenapa? Gue bilang, enggak, soalnya gini ya Pak, maaf, baru kali ini saya ketemu customer yang udah tahu kayaknya apa yang saya mau bilang. Apalagi harga uang. Ini gak main-main loh Pak. Isi di tas Bapak sesuai dengan apa yang kita ngomongin tadi. Kan kita belum pernah ketemu sebelumnya Pak. Makanya saya mau tanya, kita pernah ketemu di mana? Dia senyum lagi. Dan dia bilang gini, nanti kamu tahu lah. Yang penting sekarang mobil saya diantar kapan? Oh tenang bos, gue bilang. Cuma gini, mobil kan bos beli tunai. Saya kan mesti urus surat-suratnya nih bos ya. STNK, BPKB, bisa lihat KTP-nya. Nah, di saat saya mau lihat KTP, dia bilang gini, waduh, saya ketinggalan KTP saya. Bisa nyusul nggak? Gue bilang, nggak bisa bos. Karena ini duit udah masuk, otomatis besok kita bergerak ngurus ke Samsat. Terus gimana dong? Saya kasih ide waktu itu ke dia. Saya bilang, gini deh, pinjam KTP saya aja ya. KTP saya kan Sulut nih. Nah, bos tinggal di mana? Karena saya pikiran dia orang Manado. Sama Sulut. Karena gue pikir pedagang cengkeh nih. Dia ngomong, saya di Palu mas. Palu. Gue bilang Sulawesi Tengah. Iya. Jujur saat itu gue udah lupa ya. Kejadiannya gue udah lupa. Palu. Waduh pak, berarti platnya bukan DB pak. Saya mesti ngurus ke Samsat pak, otomatis Samsat Palunya saya mesti pakai biro jasa. Jadi nggak bisa pakai KTP saya. Tapi oke gini deh pak, nanti saya cari teman saya kalau salah ada orang Palu di sini yang masih punya KTP Palu. Saya pinjam nama ya pak ya. Oh nggak apa-apa, silakan aja. Dia tanya lagi, kapan mobil saya diantar? Secepatnya, gue bilang gitu. Yang penting STNK dulu jadi, plat nomor keluar, saya langsung antar. BPKB 3 bulan lagi ya pak ya. Oke. Nah, pas dia berdiri udah mau pulang, dia bilang gini, situ yang nganter kan ke alamat saya.
Saya bilang, emang harus saya Pak? Iya saya maunya kamu yang nganter. Oh ya udah nggak apa-apa, gue pikir. Namanya sales, melonjak lagi nih pikiran duit nih. Biasanya gue kalau nganter mobil dapat lagi duit, biasanya. Apalagi Palu nih, lumayan nih. Gue bilang, gue bacain, tapi bos, jauh nih bos, biasa bos. Kalau gue bawa teman, biasa dah. Tenang, nanti ada saya kasih di sana. Gue bilang tenang, duit lagi nih. Udah. Selama dia pulang, gue udah nggak perhatiin ya. Cuma antara gue girang, ayah dapat duit dan bakal dapat duit lagi, dan gue sambil mikir-mikir, di mana gue pernah ketemu orang kayak gini ya. Dari cara action bicaranya, struktur tubuhnya, mukanya, sama auranya ya. Yang paling kental tuh auranya, nyaman. Gue mikir, gimana gue pernah ketemu manusia kayak gini. Cuma karena gue udah lupain, gue lupa bener-bener bahwa itu orang yang dulu ya. Udah. Nah, selang beberapa waktu, STNK tuh jadi. STNK jadi, udah pakai nama temen gue yang KTP Sulawesi Tengah. Nah, gue ngeliat dong di STNK. Pas gue lihat alamat-alamatnya temen gue bilang, bro, ini dia orang Palu. Palu mana? Deket nggak? Ini udah jadi STNK ya, nih kita nganter ke sini ya. Nah, gue waktu itu inget dia kasih di selembar kertas, itu alamat dia, itu ada nama jalan, nomor rumah, tapi nggak ada RT RW. Gue baca ulang. Nah, kali ini gue kebaca, gue baru Donggala. Waduh. Gue bilang, bro, sama lu, alamat lu jauh nggak? Lumayan sih, cuma nggak apa-apa lah. Plat nomornya masih sama, satu area, oke. Nah, karena udah jadi, gue bilang sama mekanik, pasang platnya, kita antar nih 2 mobil. Besok kita berangkat, karena gue bilang, nih Donggala nih. Oke, gue ambil driver, waktu itu, driver itu dia juga security di showroom. Gue bilang ke dia, sob, kita berdua yang nganter, tenang dah, dapat ini. Karena bapak ini bener-bener berduit. Dah, start lah kita dari dealer Kota Manado ke arah sana. Nah waktu itu gue inget besoknya kita berangkat itu sekitar setengah 10 dari Kota Manado. Nah kita jalan, tetap kita berapa kali istirahat. Nah sampai di titiknya ya, alamat tersebut itu yang saya ingat itu udah mau menjelang malam. Jadi 1 hari setengah perjalanan itu udah mau menjelang malam ya. Saya berhenti, yang belakang berhenti, saya turun, saya bilang, ini titiknya udah di sini. Karena saat itu saya bawa GPS dealer ya. Karena kita kalau nganter mobil itu, kalau di luar Kota Manado kita bawa GPS dealer. Gue bilang sama si driver yang bawa, nih kita udah di titiknya, mana rumahnya ya? Dia juga celongo. Gue nggak perhatiin ternyata itu jembatan kuning. Gue nggak, karena udah malam dan penerangan di saat itu ya kalau gue bilang belum ada lampu ya, dalam arti ada lampu tapi agak jauh-jauh, lebih banyak cahaya bulan lah. Tapi bener-bener gue udah lupa kejadian dulu, gue tuh bener-bener udah lupa. Nah, lagi celangak-celinguk begitu, dari belakang gue itu ada yang manggil, Pak. Sontak gue sama si driver bawaan gue satu lagi ini nengok ke belakang, itu kita lihat jalan ada kayak hutan tapi jalan lurus, ada orang di situ yang negor kita, Pak. Udah si driver nepuk pundak saya, dibilang gini, Sob, tadi kan nggak ada jalan. Iya ya, lu yakin ngeliat nggak ada jalan? Emang nggak ada, kan lu yang lihat sendiri, GPS berhenti di sini. Lah ini jembatan. Waduh, gue bilang apa kita salah lihat ya? Udah dah, karena ada orang, kita samperin nih. Dia juga nyamperin. Orang itu nanya, mau kemana, cari siapa? Nah, pas dia ngomong itu, gue keinget lagi. Ini sama kayak yang si bapak itu ngomong waktu di showroom. Jadi gue langsung
Gue bilang ke driver, cara ngomongnya sama kayak customer itu. Ya kan customer itu mau ketemu, dia kan nggak ketemu. Sama. Serius? Iya, berarti kita udah bener di sini. Ya udah, gue kasih lihat dong. Bisa cari kertas itu, gue kasih lihat nih Pak, kita mau ketemu bapak ini sama. Oh, dia bilang ada. Kamu lurus terus ke dalam, naik ke atas, lurus lagi, perempatan pertama belok kiri. Wah, udah, gue ingetin tuh, naik terus lurus ke atas, perempatan belok kiri ya, udah. Kita start mobil, masuk tuh kita ke dalam, masuk ke dalam. Nah, gue udah nggak perhatiin dia tuh orang, apakah masih ada apa nggak ada. Yang penting, gue udah girang banget, ternyata ada, lokasi itu ada gitu. Udah masuk, bener kiri kanan itu hutan, kiri kanan hutan. Nah, tapi sementara jalan di kiri kanan hutan itu, gue kayak mulai flashback. Jadi yang mobil paling depan itu gue yang nganter sendiri, mobil belakang itu driver showroom. Gue mulai flashback, gue lihat kiri kanan, gue pikir kayaknya gue pernah kesini ya, tapi kapan ya? Udah, tak naik, gue lihat tanjakan gue ngegas, belakang juga ngegas. Pas sampai tanjakan itu ada gapura. Di situ gue baru keinget, nah loh, nih dia yang dulu. Itu gapura, itu sampai gue berhenti, belakang juga berhenti. Gue sampai ngeliat ke atas gapura. Dan itu kelihatan banget kuning, ada kayak ukiran huruf Palawa di atas. Waduh, gue bilang, nih dia nih yang dulu. Itu langsung, di saat itu gue langsung flashback banget kejadian dulu. Gue sampai nyebut gini ya dalam hati, ya elah Tuhan, masa gue nganter ke sini sih? Udah, belakang gue tintin mulu tuh, tintin. Udahlah, biarin dah. Gue prinsip apa yang mau jadi jadilah. Nah, gue jalan lagi, belakang juga ngikut. Karena yang belakang kan dia nggak tahu, dia cuma ngikut doang. Masuk terus bener kota itu lagi dengan jalan marmer. Tapi pas masuk kota yang tadi yang gue tahu malam itu siang, matahari di atas. Istilahnya langsung main pelongoan. Yang belakang bilang, kan tadi malam ya, kok sekarang siang? Gue bilang, sudah diem. Sini. Gue bilang, udah lu diem. Dia bilang, emang lu Ngana pernah kesini? Kamu pernah kesini? Udah, gue pernah kesini. Udah lu diem. Oh ya udah. Dia bilang lagi, kayaknya cuma mobil ini doang kita kesini, kok kereta kuda semua ya? Udah, gue bilang diem. Sekarang gue pengen cari lihat perempatan yang mana. Nah lagi gue lihat, gue kelihatan perempatan depan. Perempatan emang benar ada di belok kiri. Gue bilang tuh perempatannya, kita ke sono. Pokoknya gue bilang lu diem aja, ikutin gue. Abis nganter mobil kita langsung pulang ya. Iya. Sampai dia bilang, tapi kok cuma mobil ini, itu kereta semua lu, kereta kuda. Iya udah diem, gue bilang gue udah pernah kesini, udah diem. Dah dia naik ke mobil belakang, gue naik ke mobil itu. Dah jalan kita, Tapi bedanya kalau yang dulu pertama kali gue masuk itu kita diliatin satu kota. Kalau kali ini kita masuk, itu mereka anggap kayak kita tuh penduduk situ. Udah biasa gitu loh. Bahkan ada yang nyebrang di depan gue berhenti, dia biasa aja, gue jalan lagi. Jadi beda. Kalau dulu kita liatin, karena ini mereka anggap kita tuh kayak penduduk biasanya mereka. Dah, gue jalan, kayak pertigaan, gue belok kiri terus. Nah menurut orang yang pertama kita ketemu tadi, mentok itu udah rumahnya. Dah, bener, nyampe di mentok. Itu kawasan itu kalau gue bilang perumahan itu, tapi perumahan itu modelnya bulat-bulat telur, kayak cangkang telur. Tapi kuning, semua itu warna kuning. Sampai ujung itu gue lihat rumahnya gede banget, ya. Modelnya kayak cangkang telur, terus kayak ada 2 kubah, ada kerucut di atas. Gue berhenti, karena udah gak ada jalan, udah buntu. Gue berhenti, belakang berhenti, turun. Gue bilang, ini tempatnya yang tadi bilang oh sini. Dia bilang, gila. Dia sampai pakai bahasa Manado ya, dia bilang, gila kayak sekali nih manusia. Gue bilang, iya iyalah. Udah pokoknya lu diem aja, lu tunggu sini, kita yang ngetok pintu. Udah, kalau bahasa Manado itu kita itu saya. Kita yang ngetok pintu. Udah. Belum sampai pintunya, itu rumah emang gede banget. Itu pintu dibuka, ketek. Jadi pintu itu kayak dua begitu kelek kebuka gitu. Pertama gue kaget, yang keluar Alia, perempuan itu. Dia keluar.
Wah, kaget gue. Jadi gue posisi itu masih di halaman. Di halaman gue kaget. Gue ngeliat si Alia itu keluar. Tapi saat ini yang gue lihat, dia gendong anak. Dia gendong anak. Pakai baju kuning. Sama. Dia keluar. Kaget gue. Di saat itu gue kaget. Gue sempet nunjuk. Gue bilang, lah kamu. Udah. Si driver nyamperin gue. Plak. Lu kenal? Udah diem. Gue bilang, udah diem. Gue kenal. Udah diem. Apa gue bilang, lu kalau nggak mau diem, lu mau jadi kuning nggak? Kuning. Udah. Gue bilang, lu diem. Nah, si Alia itu datengin gue, nyamperin gue. Karena dia pakai dress panjang. Cantik banget. Gue masih nggak lupa wajah dia. Cantik banget. Dia pegang anak. Gendong anak. Dan dia bilang gini, hai, ketemu lagi. Tapi itu, cara ngomong itu seperti lagu ya. Gue cuma bilang, iya, ketemu lagi. Ini alamatnya bener sini. Iya, bener. Itu bapak saya. Hah? Waduh, si driver makin penasaran. Kenal, gue bilang, iya, gue kenal. Udah, diem, gue cuma pengen cari tahu. Lagi begitu, di belakang dia ada orang keluar. Gue liat laki-laki keluar. Pas keluar, gue ngeliat temen gue yang meninggal itu. Kaget gue bilang, gue sampai sebut nama, sampai pakai bahasa Manado. Maaf kata nih ya, guys. Gue sampai maki dalam bahasa Manado. Gue bilang, cuk, ngana kok itu di sini, astaga. Dalam hati gini, buset brengsek, lu ternyata di sini. Dia senyum, dia samperin saya, dan dia pakai baju kuning juga. Dan dia bilang, iya, saya di sini. Otomatis karena gue antara setengah percaya nggak percaya, gue ngeliat nih manusia real loh, sampai saya ngeliat tuh 2 kali atas bawah, napak. Terus gue deketin dia, istilahnya ini mukanya gue deketin gini, gue bisikin ke telinga temen gue bilang gini, ngana kan so mati. Kalau bahasa Jakarta, lu kan udah mati bro. Udah, dia langsung menjauh gini, dia langsung balas gini, enggak, kita cuma hilang. Kalau bahasa artinya Jakarta, saya cuma hilang di sini. Waduh, gue mundur 3 langkah, gue bilang, sarap. Udah, gue langsung bilang ke si Alia ini kuncinya, ya, ini kunci mobil. Gue bilang, mana kunci yang satu? Gue bilang, nih ya, ini 2 kunci yang mobil itu, nih kuncinya, gue taruh di rumput. Langsung gue taruh di rumput, nih kuncinya 2, nih STNK-nya, tuh platnya gue udah pasang ya. Nanti 3 bulan lagi, suruh babe lu ngambil, bapak lu ngambil. Dia ketawa, dia bener-bener ketawa. Tapi di saat itu, gue panik karena yang gue lihat sosok yang masuk kubur loh. Yang gue hadirin pemakamannya, kuning. Ya kali dia keluar dari peti mati, gitu. Udah, nggak berapa lama keluar sosok bapak-bapak. Itu dia bapak-bapak yang ngebeli. Gue bilang, lah ini bapaknya yang beli. Udah, si Alia bilang, itu ayah saya. Dan bapak itu mendekat ke saya, dia bilang, iya mas, saya yang beli, saya ayahnya. Dia ngomong, mereka itu bahasa seperti kita ya, tapi seperti ada lagunya. Saya ayahnya Alia. Dan anaknya saya satu lagi mau ketemu mas. Gue bilang enggak. Cukup ya pak ya. Ini mobilnya udah sampai di sini ya. Nanti 3 bulan lagi bapak ambil sendiri BPKB-nya ya. Itu mobil, pas saya ngeliat ke belakang itu bukan mobil kereta. Lah, mobil yang gue bawa, yang gue kemudiin sama driver itu nyampe situ pas gue balik kereta. Jadi ada 2 kereta, setiap kereta itu ada 4 kuda putih. Pas gue balik kereta, si driver juga ngeliat. Langsung dia meluk belakang gue. Sob, mobilnya mana? Gue bilang, kagak tahu. Mobilnya mana? Gue sama dia istilahnya sampai, lu parkir di mana? Kan barengan. Terus temen gue sampai di saat itu driver teman gue ini dia sampai gemeteran juga. Itu mobilnya kan, yang itu. Gue bilang, iya. Gue bilang, udah. Nggak, jadi gue langsung tersadar. Wah iya, kan kita udah bukan di dalam normal. Itu
Gak sih, gue tersadar ya, tapi gue nggak ngomong ke dia. Gue bilang, yaudah, diem. Gue balik lagi ke arah Alia dan bapaknya, dan ada teman gue di situ. Gue bilang ini, Pak, terserah tuh mau berubah jadi apa, mau jadi kodok, mau jadi apa, terserah ya. Anterin saya pulang ya Pak ya, sampai ke depan aja Pak, sampai ke gapura depan nih, boleh ya Pak ya? Oh boleh, saya anterin. Udah, gue dianterin, jadi gue jalan. Nah ini driver gue tuh udah megang tangan gue tuh udah gemeteran. Sob, mobilnya kemana? Gue bilang, udah diem. Lu mau jadi kuning nggak? Diem lu di sini. Itu lu kenal? Karena kenal, lu kenal, gue kenal. Udah diem. Udah. Kita tuh masuk ke dalam kereta. Dan di dalam kereta itu nyaman banget, tapi nuansanya emang kuning. Jadi tempat duduknya itu memang benar kereta kuda. Udah, kita dibawa. Sepanjang jalan di dalam kereta, temen gue tutup mata. Gue bilang, ya lu merem aja, jangan. Terus dia sembari tutup mata, dia bilang gini, Sob, kita nih mimpi apa enggak sih? Gue bilang, antara mimpi dan enggak, pokoknya lu jangan buka mata. Dan ntar kalau lu udah nyampe, baru gue bilang lu buka mata. Oh iya udah. Pokoknya dia bener-bener, gimana sih, kayak orang merinding ya. Udah, pas sampai di gapura, si bapaknya ini, dia turun. Jadi bapak ini yang bawa kereta itu. Dia turun, dia bukain pintu kita, dia bilang, Mas silakan udah di gapura. Saya turun dengan teman saya, turun, gue bilang sama teman, dah lu turun, nggak usah buka mata ya, udah diem. Dah turun. Saya bilang, Pak makasih ya Pak ya, dan tolong Pak ya nanti untuk BPKB-nya, saya nggak bisa nganter lagi, Bapak ambil sendiri ya, saya nggak bisa. Dia bilang, terus dia sempat bilang, kenapa? Emang nggak mau ketemu lagi? Enggak, gue langsung bilang, enggak. Terima kasih ya Pak ya, terima kasih udah membeli, terima kasih. Udah, gue langsung balik badan, gue bekep temen gue jalan. Jadi kita memang jalan kaki ke depan, sampai keluar. Jadi di gapura kita udah ngelewatin gapura. Terus gue penasaran, gue ngeliat ke belakang, temen gue juga ikut ngeliat ke belakang. Itu kereta yang tadi kita naikin, itu jadi mobil itu lagi. Mobil yang kita antar, dia kaget. Lah itu mobilnya, gue bilang, iya itu mobilnya. Lah tadi kok kereta? Udah. Pokoknya lu kalau gue mau jelasin panjang. Nah di saat itu kita ngeliat sendiri, itu kotak kayak diselubungin, langsung kayak diselubungin sama kabut dan akar itu langsung nutup. Itu nutup, jadi kayak akar dengan akar. Itu nutup dan hilang. Di saat itu hilang, temen driver gue ini teriak, wah itu apaan? Gue bilang udah diem. Gue bilang diem, gue pernah kesini. Terus dia bilang, lu dalam bahasa Manado ya, dia bilang, jadi artinya, lu kalau udah pernah kesini kenapa nggak ngomong? Ya gue mana tahu alamatnya tadi, baru kali ini gue dapat alamat jelas. Udah, terus kita pulang gimana? Udah kita naik kompreng. Jadi kalau di jalan Trans Sulawesi itu sering lewat truk atau mobil pickup, mobil pasar ya kita bilang, itu bisa kita ngompreng gitu sampai di terminal. Udah, akhirnya kita pulang ngompreng gitu, nyegat mobil gitu, nyegat mobil. Nah, singkat cerita, akhirnya kita sampai di Manado. Di Manado itu kurang lebih besoknya ya. Besok hampir malamnya. Karena kita kan nyegat mobil juga. Nah, pas sampai di kota Manadonya, gue bilang ke temen gue ini, Sob, gue gak bisa kasih apa-apa nih. Dia bilang, udah gak usah. Misalnya keluar dari situ selamat aja gue udah bersyukur. Gue bilang, ya udah, nggak apa. Tapi pas gue ngerogoh celana, istilahnya gue mau ngambil apa sih namanya kunci lemari, kunci loker gue ngerasa kok ada kertas. Pas gue cabut duit. Nah, pas gue cabut duit, nah di saat itu gue bilang ke dia, ini duit tadi nggak ada. Serius? Iya, kita bagi aja ya. Ayo udah. Tapi istilah dia sampai dia takut dulu ya, takut ada kejadian. Gue bilang enggak. Ini duit, ini bener nih, gue pegang di duit nih, ini bukan kertas koran. Dah, akhirnya kita bagi, dah selesai. Dia pulang, gue juga pulang. Nah, berapa hari kemudian itu, ya kita kan kalau sales kalau pagi briefing ya, briefing. Tiba-tiba ada panggilan.
dari ICOM, Pak Roland dipanggil ke bawah, ada yang mau ketemu. Nah, saya pikir di saat itu customer dong. Jadi kerjaan itu udah gue lupain. Dah, selesai. Pas gue turun ke bawah, jadi dia ngadep belakang. Gue samperin nih di ruang tunggu kan. Pas gue samperin, lah, Alia duduk manis di situ, di dalam showroom. Dan dia senyum. Dia bilang gini, Mas Roland, BPKB-nya kapan? Iya, BPKB udah mau selesai kok. Kamu ngapain di sini? Saya mau kasih pesen satu dari teman kamu. Dan di saat itu dia langsung bilang, ada yang dia mau kasih ke kamu. Dan saya ingat ini yang dia kasih. Dia kasih di meja. Gue bilang, apaan tuh? Gue gak mau terima. Ini dari teman kamu. Dan dari teman kamu dan dari saya sebagai teman kamu juga. Dan teman kamu jadi suami saya. Waduh, gue bilang jauh-jauhin dah kayak gitu. Sorry, Lia. Gue bilang, Lia, kita kan udah bukan alamnya. Dia cuma senyum. Dan dia ambil lagi foto. Dan itu foto perempuan. Dia taruh di meja. Dia bilang, ini adik saya. Adik saya nunggu kamu. Wah, gue bilang, ibaratkan ditandain gue. Dia bilang, adik saya nunggu kamu untuk kembali ke sana. Masa kamu gak mau, istilahnya, ketemu teman kamu lagi, kita jadi satu keluarga. Wah, di saat itu gue bilang, enggak deh, gue bilang sorry ya. Nah, untuk foto itu gue nggak mau sentuh, dan gue bilang maaf. Dan itu gue lihat fotonya kalau bukan kertas foto ya, jadi kayak kertas zaman dulu banget yang dilukis, tapi lukisan itu real kayak orang dan perempuan, jadi bukan kertas foto. Nah, saat itu gue nolak. Dia sampai nanya lagi, yakin nggak mau? Enggak. Ya udah, diambil. Dan dia bilang, tapi yang untuk ini dari teman kamu. Ya, saya nggak bisa tahan karena dia yang suruh. Terserah kamu mau buang, kamu mau simpen nggak apa-apa. Tapi itu nggak berakibat apa-apa kok. Itu cuma tanda mata. Dia lupa ngasih ke kamu. Udah, di saat itu terus terang gue nangis ya. Gue keinget teman gue itu, ya. Gue keinget teman gue itu, dan gue bilang ke dia, gue bilang, Lia, udah ya, jangan ganggu gue lagi ya. Gue mau hidup normal. Udah cukup temen gue lu ambil. Gue nggak akan bisa lu ambil. Nah, dia cuma senyum, dia berdiri, dia pulang. Gue sempet liatin dia pulang, dia keluar dari showroom. Orang lihat dia keluar. Bahkan kan ada satpam di gedung. Silakan Mbak, udah mau pulang. Oh iya, udah pulang. Semua orang tuh ngelihat dia. Jadi ini bukan setan ya, ini real. Semua orang tuh ngelihat dia. Nah, cuma pas sampai ujung jalan, itu kayak hilang begitu, gimana, blep, begitu hilang. Gue kesadar, wah udah nggak ada. Tapi ini barang tetap ada di meja. Kalau foto kan gue nggak mau ambil, diambil lagi. Dan ini barang tetap ada di meja. Dan akhirnya gue ambil dan gue masuk ke dalam satu ruangan di showroom. Gue bukan gue sembayang, maksudnya gue gini. Gue bilang, gue sebut nama teman gue. Gue bilang, Sob, gue terima ini, tapi gue nggak akan bisa kebawa sama kayak lu. Gue cuma terima ini sebagai tanda mata dari lu, dan gue akan simpen ini sampai akhir hayat gue. Yang menjadi bukti bahwa gue tetap bersahabat dengan lu meskipun lu udah di alam lain. Gitu. Dan semenjak saat itu, gue pulang, gue cerita ke istri gue akhirnya, dan gue cerita tentang benda ini, dan gue simpen. 2 bulan kemudian gue resign. Jadi sebelum BPKB itu keluar, gue resign duluan, karena gue tahu bakal ada yang muncul lagi nih. Jadi gue resign. Setelah gue resign, gue bilang ke bini gue, kita berangkat Jakarta lagi yuk. Nah, akhirnya gue berangkat Jakarta, dan
itulah akhirnya menjadi alasan gue sampai sekarang gue belum mau balik ke daerah sana lagi, karena gue nggak mau kejadian itu terulang lagi gitu loh. Karena yang terakhir si Alia bilang bahwa adiknya nungguin gue di sana gitu, dan gue nggak mau seperti itu. Jadi itu cerita nyata dari gue, dan titiknya gue masih tahu. Dan terus terang sebetulnya lokasi itu tadinya harusnya gue samarkan. Mungkin kalau cerita lain gue samarkan, sekarang ya gue buka gitu. Dan gue cuma bilang bahwa mereka itu ada, ya mereka itu ada, tapi mereka tidak seperti yang kita perkirakan gitu loh. Entah menurut kalian mereka itu jin atau apa, tapi yang saya lihat tuh nyata, orang napak. Cuma bedanya ya nggak ada bayang, terus di atasnya ini rata, nggak ada belahannya, dan rambutnya itu terbelahnya sampai, jadi kerucutnya sampai sini gitu. Kalau si Alia, dia rambutnya belah tengah, sama kayak adiknya yang di foto itu gitu. Dan semenjak saat itu saya udah nggak mau cari tahu tentang dealer itu, saya udah nggak mau cari tahu apa-apa lagi. Dan barang ini yang saya simpan sampai saat ini itu menjadi kenangan. Mungkin kalau gue nggak bawa temen gue, ya mungkin guanya gitu, tapi karena gue bawa temen gue jadi tumbalnya di situ gitu. Oke, guys, see you.